lagi dan lagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Maka para ulama katakan kita bersyukur terhadap apa hari mulia, maka ada dua perkara yang besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita syukur. Yang pertama, kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala telah anugerahkan kepada diri kita itu nikmat iman dan Islam, yang mana para ulama mengatakan kita dijadikan orang Islam ini hanya satu sebab. Pada hari ini kita dijadikan orang Islam karena kedua orang tua kita adalah orang Islam. Maka hari ini kita menjadi orang Islam. Apa keutamaan menjadi orang Islam? Menjadi orang Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah janjikan kepada mereka bahwa mereka ini akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang Islam ini karena dosa-dosanya, karena amal buruknya, jadi letakkan di dalam neraka, maka tatkala sudah habis siksanya sesuai dengan kadar dosa yang dia telah perbuat di atas dunia ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Maka sekecil-kecil surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerahkan kepada orang Islam itu, sekecil-kecilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan mereka surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Allah. 10 kali lipat dunia ini para ahli belum bisa mengetahui. Dunia lapis pertama ini belum ada yang mengetahui. Sampai detik ini belum ada yang mengetahui apa benda-benda yang di langit pertama ini. Maka surganya orang yang paling rendah nanti di akhirat di surga itu adalah 10 kali lipat. Maka para ulama mengatakan kita tidak akan bisa membayar, walaupun dengan seluruh harta kita ini, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, dibayar dengan apapun tidak akan mampu. Allah. Tidak akan mampu, walaupun kita memiliki harta sebanyak apapun, untuk membayar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mampu, tidak akan cukup. Karena sekecil-kecilnya iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerahi 10 kali lipat. Hari dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syukur kita yang kedua apa hari ini dia? Hari ini diri kita telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dipilih untuk menjadi umatnya baginda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kesyukuran. Kenapa kita harus bersyukur hari mulia? Karena umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling terbaik. Ya Allah katakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka hari mulia, maka umat ini dikatakan umat yang terbaik. Maka ada yang mengatakan, mengapa hari ini umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan umat yang terbaik? Karena dalam diri umat ini ada tugas khusus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah letakkan dalam diri mereka. Maka diumpamakan hari dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semisal seanggota dalam tubuh anggota TNI namanya tentara. Maka tentara pada umumnya ada, tetapi di dalam ketentaraan itu ada namanya pasukan khusus, yang kalau kita kenal namanya Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Maka mereka dikatakan adalah pasukan elitnya TNI Angkatan Darat. Berbeda dengan tentara-tentara biasa. Tetapi kalau mereka sudah dikatakan pasukan khusus, mereka memiliki tugas khusus yang tidak diberikan kepada
anggota TNI yang lain. Karena untuk mereka masuk ke dalam pasukan, maka pendidikannya berbeda. Orang mau masuk TNI ya harus pendidikan dulu 9 bulan. Belum pendidikan pasukan khusus, digembleng lagi. Sehingga mereka tak kalah menjadi gembleng itu setelah mereka dilatih. Tetapi mereka memiliki tugas khusus yang tidak diberikan kepada TNI yang lain. Maka demikian wahai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah tugas khusus yang memiliki kekhasan dibandingkan umat-umat yang lain, dibandingkan kaum-kaum yang lain. Walaupun pada umumnya tugas sebagai seorang manusia itu adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas umum. Orang diciptakan sebagai manusia itu sudah tugasnya bahwa dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk menjadikan manusia untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum dihantarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tugas khusus ini hanya diberikan kepada seorang nabi. Hanya diberikan kepada siapa? Kepada seorang nabi. Yang tidak berbeda dengan umatnya. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Idris, umat nabi-nabi yang lain. Tugas mereka hanya apa? Tugas mereka hanya ibadah kepada Allah. Mereka tidak diberikan tugas untuk bagaimana mengenalkan manusia kepada Allah. Karena tugas ini hanya Allah berikan kepada seorang nabi. Maka tak kala mereka dilantik jadi nabi, hari mulia tak kala dilantik menjadi seorang nabi sebelum datangnya Nabi Isa alaihissalam, maka Bani Israel itu menantikan seorang nabi. Ekspektasinya mereka seorang nabi itu kalangan bangsawan, derajatnya bangsawan, mulia dan segalanya. Tetapi ternyata setelah dilantik seorang nabi, yaitu orang Nabi Isa alaihissalam yang lahir dari Ibunda Maria yang tidak punya bapak. Ekspektasinya mereka lain. Maka tatkala seorang nabi diambil, dilantik, maka mereka menolaknya. Kenapa? Kenapa ini ekspektasinya mereka? Sebagaimana kaum Bani Nasir ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka menunggu, ke Mekah mereka menunggu. Maka bayangannya mereka nabi itu kaum bangsawan dan segalanya. Ternyata setelah dilantik baginda Nabi SAW orang yang ummi, yatim piatu, miskin, tidak punya apa-apa, sehingga mereka menolaknya hanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tarbiyah mereka. Tatkala mereka dilantik menjadi seorang nabi. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam itu pada waktu malam hari dia membawa istrinya beserta domba-dombanya dibawa. Istrinya pada saat itu dalam keadaan sakit. Maka ketika dia berjalan sudah tengah malam, musim dingin, kedinginan. Maka fitrah seorang suami, dia ingin menghangatkan tubuh istrinya. Maka dia mencari kayu bakar untuk berusaha, tidak bisa. Tiba-tiba di kejauhan dia lihat cahaya. Maka dia tinggalkan istrinya, istriku, itu ada cahaya, mungkin saya bisa mengambil aku untuk saya bawa ke sini. Maka ditinggalkan istrinya dalam keadaan kedinginan, dalam keadaan sakit. Pergi. Ternyata di sana Allah Subhanahu wa taala melantik baginda Nabi Musa alaihissalam menjadi seorang nabi. Ternyata ada cahaya di gunung terus itu. Akhirnya Nabi Musa pergi ke sana. Tatkala Nabi Musa alaihissalam masuk, maka disuruh lepas sendal. Maka dilantiklah, inni Allah la ilaha illallah fadunni. Sesungguhnya aku adalah Allah, dan aku fadunni, maka sembahlah aku. Hari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk
kepada Firaun. Maka Nabi Musa katakan, ya Allah, saya tinggalkan istri saya dalam keadaan gelap gulita, butuh api. Bagaimana keadaan istri saya? Maka hari kemudian Allah katakan, di sampingnya ada batu. Maka Allah katakan, pukul itu batu. Pukul batu, pecah. Pukul lagi batu, 2 kali pukul, pecah. Lagi yang lapis yang kedua, pecah. Belum ada apa-apa. Maka Allah katakan, perintah kali, pukul lagi. Maka setelah dipukul, maka di tengah-tengah itu ada seekor ulat yang sedang memakan daun yang segar. Allah. Maka tatkala melihat, maka langsung Nabi Musa berangkat. Aku diutus oleh Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga istri dan apa yang aku miliki di sana. Maka Nabi Musa mulai tawarkan ini agama kepada kaum Bani Israel. Maka di medan perjuangan, tatkala nabi-nabi membawa ini agama, menawarkan ini agama, maka disitulah mulai tarbiyah seluruh para nabi. Sehingga kata ulama, nabi-nabi semuanya ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala di medan perjuangan untuk mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman mereka ini meningkat. Demikian juga hari mulia Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa istrinya Ibunda Hajar radhiyallahu anha. Maka dibawa istrinya pergi di satu tempat. Maka hari mulia bersama malaikat Jibril dituntun. Maka tibalah pada satu tempat yang Allah kehendaki untuk meletakkan istri dan anaknya, baginda Nabi Ismail alaihissalam yang waktu itu masih lahir, masih kemerah-merahan. Maka suruh diletakkan di sini. Setelah diletakkan, Nabi Ibrahim alaihissalam langsung tinggalkan itu membelakangi istrinya. Istrinya lagi gendong Nabi Ismail. Suami jalan, mau kemana suami saya? Tinggalkan saya. Maka diletakkanlah Nabi Ismail. Maka dia kejar suaminya. Wahai suamiku, mau kemana engkau? Apakah engkau akan tinggalkan kami dalam keadaan tidak ada kehidupan apa-apa? Maka Nabi Ibrahim tetap berjalan, tidak berhenti. Ketika ditanya istrinya, tetap berjalan. Maka istrinya tetap ikuti Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap ikuti. Tanya lagi yang kedua kali, wahai suamiku, apakah kamu akan tinggalkan kami dalam keadaan seperti ini? Maka Nabi Ibrahim tidak berhenti, kata Al-Imam, tetap jalan terus, membelakangi, tidak melihat keadaan istrinya, tetap berangkat. Maka yang ketiga hari mulia, istrinya berkata, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Apa jawabannya dia? Wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim AS katakan sambil berjalan tidak berhenti, menganggukkan kepalanya, ya, ini adalah perintah Allah. Maka istrinya berkata, wahai suamiku, pergilah kamu, pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kamu. Maka pergi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di satu tempat Nabi Ibrahim berdoa. Di dalam Al-Quran katakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in indaka baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhanku, ini askantu, aku tinggalkan sebagian keturunanku min dzurriyyati, di satu tempat yang tidak ada kehidupan, yang di sisinya indaka baitikal muharram, yang di sisinya ada rumahmu yang suci. Rabbana liqimus shalah, ya Allah Tuhan kami, aku lakukan itu semua agar mereka mendirikan sholat. Faj'al
Maka jadikanlah sebagian manusia condong kepada mereka, warzuqhum minas syamarat, dan berilah rezeki kepada mereka. La'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang bersyukur. Maka Nabi Ibrahim doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kepada Allah bagaimana Allah tolong istrinya, dan berharap setiap orang yang datang ada rasa belas kasihan kepada mereka dan diberikan rezeki dari buah-buahan. Maka doanya Allah Subhanahu wa taala, doanya Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang kafilah yang datang, maka ditanamkan rasa lembut dalam hati mereka untuk memberikan sesuatu kepada keluarganya Nabi Ibrahim, ibunda Hajar bersama anaknya. Maka yang ginilah pengorbanan dahulu para nabi-nabi ditarbiyah. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dakwah 950 tahun di hujan batu. Bahkan kata ahli ulama, Nabi Nuh alaihissalam pernah dilempar batu sehingga batu itu menumpuk, sehingga mereka datang membuka lagi. Nabi Nuh alaihissalam kadang berdarah, maka dia letakkan tangannya, darahnya, agar dia tidak jatuh ke bumi. Ya Allah, sesungguhnya umatku tidak paham. Ya Allah, umatku tidak paham. Maka seluruh nabi-nabi mereka mengalami kesusahan, penderitaan, kepahitan, tak kala mereka mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penderitaan-penderitaan ini tidak pernah dialami oleh kaum Nabi Musa, tidak pernah dialami oleh kaum Nabi Ibrahim, oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Tidak mengalami penderitaan seperti ini. Penderitaan ini hanya dijalankan, diberikan, dirasakan oleh seluruh manusia. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala telah tarbiyah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Allah Subhanahu wa taala telah memilih hati seluruh manusia untuk menjadi pendamping baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin memahami rahmat Allah Subhanahu wa taala, penderitaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dirasakan oleh para sahabat. Mengapa para sahabat mengalami penderitaan sama seperti penderitaan seluruh para nabi? Karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan seluruh para sahabat disiapkan untuk mereka untuk melanjutkan estafet kerja seluruh para nabi. Mereka dari orang-orang yang jahil, mereka minum tengkorak, kehidupannya mereka jahil, mereka dari kehinaan. Maka dengan tarbiyah kerja seluruh para nabi-nabi, mereka menjadi orang yang paling berakhlak. Mereka menjadi orang yang paling berkualitas, yang akan menjadi contoh untuk umat sampai hari kiamat. Dari kerja nubuah inilah Allah Subhanahu wa taala telah membentuk para sahabat-sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang sifatnya, tawakalnya, kerjanya sama seperti kerjanya seluruh para nabi. Karena ini kerja nabi-nabi, maka Allah Subhanahu wa taala telah tarbiyah para sahabat, digembleng mereka, ditarbiyah mereka, mengalami penuh kesusahan. Bagaimana hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Begitu susahnya, begitu pahitnya, penderitaannya tidak hanya dirasakan oleh Nabi baginda Nabi SAW, tetapi dirasakan oleh seluruh para sahabat. Sehingga kata ulama, antara Nabi dan sahabat tidak bisa dipisah. Di mana ada sahabat pasti ada Nabi, di mana ada Nabi, sahabat pasti ada Nabi. Mereka seperti mata uang, gambar yang tidak bisa dipisah-pisahkan hanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari mulia tatkala mereka ditarbiyah di medan perjuangan, mereka akan melanjutkan estafet kerja seluruh para nabi-nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, khataman nabi, bapa yang terakhir daripada seluruh para penabian. Maka umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan satu tugas sehingga mereka dikatakan untuk umat yang terbaik. Maka mereka telah dilatih, digembleng, ditarbiyah. Kesusahan mereka, penderitaan mereka, kepahitan mereka sama seperti penderitaan seluruh para nabi. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu pahitnya mereka dalam perjuangan untuk mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka hari mulia di periode Mekah mereka mengalami kepahitan. Sampai-sampai para sahabat diboikot. Diboikotnya bukan 1 hari, diboikotnya bukan 2 hari, bukan 1 bulan, tapi mereka diboikot selama 3 tahun. Allah. Diboikot 3 tahun hari mulia di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mendapatkan makanan. Siapa yang membawa makanan, maka mereka akan dihukum oleh kaum Quraisy pada saat itu. Sehingga apa hari rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kelaparan yang begitu dahsyat mereka alami. Sehingga apa hari mulia, wanita-wanita sahabiah susu mereka kering, punya anak bayi, makanan tidak masuk, maka makanan kering hari mulia. Sehingga anak-anak mereka menangis, tai mereka seperti tai kambing. Karena apa? Mereka makan daun-daunan. Bibir mereka pecah-pecah karena makan daun-daunan. Begitu pahitnya penderitaan mereka. Maka dalam surat itu turun, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan ya Muhammad, inilah jalannya. Jalan apa? Penderitaan, kesusahan. Tetapi semua sahabat tidak ada yang pernah mengeluh di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada mereka mengeluh, "Hai Nabi." Tidak ada mengeluh hari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesusahan baru kesusahan. Pengorbanan demi pengorbanan. Sehingga Ali bin Abi katakan sepakat. Orang-orang yang belum masuk Islam sebelum Fathul Mekah, mereka mengalami penderitaan begitu dahsyat sehingga mereka diberi gelar radhiyallahu anhu. Sehingga orang-orang yang masuk Islam setelah Fathul Mekah, mereka tidak mendapat gelar radhiyallahu anhu. Maka dikatakan Abu Sufyan tidak dikatakan gelar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena pengorbanan mereka beda, kesusahannya mereka beda. Kalau orang setelah Fathul Mekah melihat kejayaan Islam, masuk. Abu Sufyan masuk, kita apa? Orang-orang Islam datang ke Mekah dengan pasukan, mereka masuk Islam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi umat yang terbaik, umat yang bibit yang unggul. Yang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan usaha itu seluruh Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan seluruh kekuatan-kekuatan. Seluruh kebatilan Allah hancurkan. Tak kala mana sahabat bergerak dimanapun, seluruh kekuatan-kekuatan jatuh. Sehingga pada zaman Umar bin Khattab, kekayaan yang terkumpul pada saat itu dikumpulkan, maka telah terkumpul 5.000 triliun di zaman Umar bin Khattab, kekayaan di bawah kaki. Sehingga pada saat itu tidak ada lagi orang yang menerima zakat. Tidak ada lagi orang menerima zakat hanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan hanya mulia, maka kata para alim, maka Allah tundukkan karena mereka membawa usaha baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lautan Allah tundukkan kepada mereka. Hewan-hewan Allah tundukkan kepada mereka. Hari ini sahabat dipisahkan oleh lautan. Maka kapal-kapal sudah dibakar supaya sahabat tidak sampai ke tempat tujuan. Maka salah panglima dia berdiri di tempat yang dingin, kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka dia doa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah lautan sebagaimana daratan. Ya Allah, jadikanlah lautan sebagaimana daratan. Engkau yang kuasa. Maka hari mulia setelah dia sholat selesai, sahabat Amir rombongan pasukan, maka dia katakan, kalau aku perintahkan maju, kalian maju. Maka di antara sahabat terjadi perbedaan. Tatkala mereka yakin diperintahkan oleh Amir pasukannya maju, maka mereka maju. Maka yang melihat dulu orang yang maju, maka dia tenggelam sampai di siku kudanya. Bahkan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu sempat-sempatnya air minumnya jatuh ke lautan, tidak tenggelam. Dia kembali, dia turun, dia ambil itu botol minumnya. Mereka maju. Akhirnya orang di sebelah katakan, Diwana, oh ini dewa, ini mereka tidak bisa kita kalahkan. Ketika melihat sahabat berjalan di atas air, Allah tundukkan hati.
Maka seluruh kekuatan dunia beserta isinya Allah telah tunjukkan kepada para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat membawa usaha baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini rahmatillah Allah Subhanahu. Ini usaha yang mulia. Kita telah dijadikan sebagai umat yang terbaik. Maka umat ini akan mulia, akan berada pada posisi kemuliaan umat ini di atas umat-umat yang lain. Maka hari ini selama umat ini menjalankan kerja yang Allah letakkan kepada mereka. Karena ini umat tugas khusus. Tapi kalau mana pasukan khusus kerjanya seperti biasa-biasa saja, nanti mereka dipecat dari pasukan khusus. Allah. Kamu saya kasih tugas khusus, kamu kerjanya gak ikuti perintah saya. Kamu jadi tentara biasa saja. Seperti hari ini. Begitu bahayanya tarbiyah. Pasukan khusus itu berbeda. Ada teman saya di Papua itu, namanya Marinir. Namanya Pak Beni. Dia tugas ke Aceh. Tugas ke Aceh, Pak. Pada malam itu mereka melakukan perjalanan sejauh 40 sampai 50 kilo pasukan. Maka selama dalam perjalanan pada malam itu mereka itu dihadap 7 kali penghadangan oleh GAP. Hanya terjadi penembakan. Namanya disergap malam-malam. Dia bilang kita sudah tinggal pikir itu istri di rumah. Bunyi tembakan, pokoknya pikir selamat saja. 7 kali penghadangan, dikontak semua wilayah, tidak ada terjadi penghadangan, cuma terjadi pasukannya mereka. Setelah terjadi penghadangan, maka disisirlah tempat-tempat terjadi kontak senjata. Di mayat-mayat yang ada, orang-orang kami yang ada juga diambil. Terus nama-nama mereka dikirim. Ternyata ada sekitar 3 orang dikirim ke Menteri Pertahanan. Ternyata mereka adalah pasukan khusus. Mereka jadi apa? Jadi anggota GAM juga. Mereka katakan kalau kamu ketemu kami yang mati, saya mati. Dari mereka lah kita tahu berapa jumlah pasukan mereka, berapa senjata apa yang mereka gunakan, bom apa yang mereka gunakan. Mereka beranak pinak bersama orang GAM, lahir di situ, punya anak di situ, tinggal di situ. Tapi mereka sebenarnya orang TNI, nggak tahu itu terjadi pasukan khusus, Pak. Seperti itu hari ini kerja berat, umat ini kerja yang berat. Maka hari mulia, alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala telah kenalkan kita kepada satu usaha yang sangat mulia. Usaha apa, Pak? Ini usaha dakwah. Maka usaha dakwah dan tablik ini tidak ada namanya. Maka kemarin Maulana Harun di Makassar katakan bagaimana? Tablik ini adalah amal. Tablik ini apa? Kalau orang tablik tidak buat amal, maka dia mengaku-ngaku orang tablik. Apa? Dia mengaku-ngaku orang tablik. Tapi dia bukan orang tablik. Ngaku-ngaku sebagai orang tablik itu apa? Dia kerjakan amal. Kerja tablik itu apa? Amal makomi dan amal intikoni. Maka siapa yang buat kerja amal makomi, amal intikoni, maka dia orang tablik yang sebenarnya. Tablik ini bukan kita mau tanggung jawab, laporan kepada musyawarah halaqah, laporan kepada musyawarah markas, laporan bulanan kepada provinsi sampai di masyarakat. Maka pertama kali kita buat kerja dakwah ini laporannya kepada Allah. Ini kerja saya dilantik menjadi umat Nabi untuk jalankan kerja dakwah. Maka kerja asas daripada kerja makomi adalah 2,5. Silaturahmi, jumpa umat. Asas kerja dakwah itu jumpa umat, sampaikan agama, ajak mereka kepada agama. Inti daripada kerja dakwah itu. Jadi semuanya kerjaan yang merangkum adalah asas fondasinya. Dasar utama kerja kita adalah 2,5. Kalau asas kerja 2,5 jangan kita lemah, maka hari mulia, maka bangunan itu akan rapuh. Maka kerja akan stagnan. Maka hari mulia, sehingga kata para masih, kalau dai tidak buat 2,5 jam, apa artinya? Maka bangunan itu lemah. Bangunan apa? Tatkala diterjang dengan badai, maka dia akan jatuh.
Sehingga hari ini dai, tatkala dia tidak boleh setengah jam, diterjang dengan masalah sedikit, tinggalkan. Diterjang dengan ini, tinggalkan. Kenapa? Karena hari ini diri kita semua, kita belum sempurna jalankan kerja dakwah dengan sungguh-sungguh. Kita belum jadikan kerja dakwah ini masuk hidup. Maka kita jadikan usaha pertama kita, maka kita semua bagaimana perbaiki, sempurnakan bagaimana usaha silaturahmi kita, dakwah jumpa umat 2,5 jam kita sempurna. Kalau hari ini kita baru setengah jam, kita doa kepada Allah, ya Allah salam. Bagaimana meningkat jadi 45 menit, bagaimana meningkat jadi 1 jam, bagaimana sempurna menjadi 2,5 jam. Nanti hari Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sempurna buat usaha dakwah jumpa umat selama 150 menit, datangi umat, hari-hari kita datangi umat, menantang mereka kepada Allah, ajak mereka kepada amalan masjid. Nanti hari ini kalau kita beristiqomah, nanti hari ini Allah Subhanahu wa taala pasti akan hantar kita ke sini. Allah akan apa? Allah akan hantar kita ke sini. Tanpa apapun. Pertolongan boy dia, Allah akan datang kepada. Syaratnya apa? Maka bagaimana kita sempurnakan dakwah kita jumpa umat. Karena nabi-nabi kerja jumpa umat. Asal kerja nabi-nabi jumpa umat. Maka asal kerja dakwah ini adalah 2,5. Maka ya, bagaimana kita bekerja supaya kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kerja. Maka baik orang katakan sesungguhnya kerja itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabuliyatnya apa? Sudah 100 tahun kerja dakwah masih berjalan. Diterima. Tidak ada pun satu negara yang bisa menolak kerja dakwah. Ajib kerja dakwah ini. Satu jamaah Malaysia pergi ke Belanda, nggak tahu bahasa, nggak tahu apa-apa, masjid nggak ada. Sampai di sana, mana masjid? Oh di sana. Pergi sana, mana masjid? Sana. Ternyata di sana masjidnya di lantai 3 atau 5 apartemen. Mana apartemen? Ternyata masjidnya sewa. Di bawahnya diskotik, di atasnya bar. Nggak boleh pakai toa kalau ajan. Tapi bunyinya bar, musiknya, wah menggemparkan. Tapi kerjanya dakwah ajib. Sampai ke sana tanyanya, you Muslim? Oh bukan. You Muslim? Bukan. Kalau nggak orang Islam nggak boleh. Tanya saja. You Muslim? No. You Muslim? No. 2,5 jamnya jumpa umat, you Muslim, you Muslim. Orang tanya, ngapain kamu tanya you Muslim, you Muslim? Katanya, oh, kami nggak boleh. Terus dia tanya, apa itu Muslim? Baru dijelaskan. Kalau dia tanya baru dijelaskan. Pindah lagi.